Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta seminar pada hari ini. Nah, perkenalkan, nama saya Ika Puspasari sebagai pemateri pembanding dalam materi pada hari ini, seminar manajemen pengelolaan peserta didik. Nah, pada materi dan kesempatan kali ini saya akan memaparkan kepada rekan-rekan audiens semua terkait permasalahan yang timbul mengenai pengelolaan peserta didik di masa pandemi, yang mana permasalahannya yaitu menurunnya motivasi belajar siswa yang diambil dari sampel siswa SMA se-Yogyakarta di masa pandemi ini. Nah, untuk yang pertama, asal mulanya itu kita akan membahas terkait munculnya kebijakan sosial dan physical distancing di Indonesia, yang mana pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 yang terjadi pada awal April atau akhir Maret pada tahun 2020 kemarin. Kemudian, setelah adanya kebijakan tersebut, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan turut mengeluarkan surat edaran, yaitu surat edaran Kemdikbud nomor 4 tahun 2020, yang mana isinya terkait tentang pembelajaran jarak jauh dan kebijakan pembelajaran daring atau dalam jaringan, atau disebut dengan pembelajaran melalui jalur online. Kemudian dari kebijakan-kebijakan ini, maka timbul permasalahan baru di sekolah yang dirasakan oleh siswa juga, yang mana tidak semua sekolah bisa mengadakan pembelajaran daring dengan optimal, dikarenakan masih banyak beberapa sekolah di Indonesia yang terbatas fasilitas dan terbatas kemampuan guru dalam teknologi pembelajaran, sehingga ketika ada kebijakan ini dan ada situasi ini, maka tidak serta-merta langsung bisa maksimal karena butuh penyesuaian yang cukup lama bahkan. Namun sebenarnya di Indonesia sendiri pembelajaran daring ini sudah lama diterapkan di beberapa sekolah pada tahun 2013, namun tidak secara wajib dan pokok karena masih bisa menggunakan sistem pembelajaran luring, yaitu tatap muka langsung di sekolah. Nah, berkaitan dengan hal ini, maka akan berpengaruh pada motivasi belajar siswa, karena tidak optimalnya pembelajaran secara daring yang mereka rasakan, sehingga motivasi belajarnya akan turun. Nah, sebelum kita lebih masuk lagi dalam pembahasan motivasi belajar yang menurun, sebelum itu kita akan saya akan menjelaskan tentang apa sih itu motivasi belajar. Nah, di sini saya ada mengutip pendapat dari Donald tentang motivasi, yang menyatakan bahwa motivasi itu adalah perubahan energi yang terjadi pada individu yang ditandai dengan timbulnya perasaan, reaksi, tindakan untuk mencapai tujuan. Adapun pengertian belajar atau makna belajar dari Salamento saya kutip, yang mana beliau menyatakan bahwa belajar itu adalah proses usaha untuk mengubah tingkah laku. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa motivasi belajar itu adalah keseluruhan dorongan dalam diri peserta didik yang memunculkan niat untuk belajar sehingga tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai. Nah, selanjutnya itu materi terkait aspek-aspek motivasi belajar. Nah, menurut Marilyn K. Gowing pada tahun 2001, beliau menyatakan ada 4 aspek dari motivasi belajar. Yang pertama, dorongan untuk mencapai sesuatu. Nah, dorongan untuk mencapai sesuatu ini merupakan
peserta didik itu merasa terdorong dan ingin berjuang untuk mewujudkan apa yang diinginkan dan diharapkannya melalui proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah komitmen. Nah, komitmen ini adalah salah satu aspek yang cukup penting dalam proses belajar, karena dengan komitmen yang tinggi maka peserta didik itu memiliki kesadaran belajar yang tinggi dan juga motivasi belajar yang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah inisiatif. Nah, peserta didik ini dituntut untuk memunculkan inisiatif ataupun ide yang untuk berfungsi menunjang keberhasilan dan kesuksesan proses belajarnya. Kemudian yang keempat adalah optimis. Nah, optimis ini merupakan sikap gigih, tidak menyerah dalam belajar, dan selalu menghadapi tantangan dengan semangat. Nah, itu merupakan aspek-aspek dari motivasi belajar. Nah, kemudian selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Nah, di sini ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini terdiri dari cita-cita, aspirasi, kemampuan peserta didik, kondisi peserta didik, keadaan psikologis. Nah, keadaan psikologis ini terbagi pula menjadi bakat, inteligensi, sikap, persepsi, dan minat. Kemudian faktor eksternal ini adalah faktor dari lingkungan. Bisa itu lingkungan belajar, kemudian lingkungan sosial sekolah, sosial masyarakat, sosial keluarganya, dan bisa juga dari lingkungan non-sosial. Nah, kemudian kita akan membahas apa sih itu pembelajaran daring. Nah, pembelajaran daring itu adalah pembelajaran yang dilakukan secara online dan merujuk pada konsep pembelajaran jarak jauh untuk sebagai alternatif dalam sistem pembelajaran yang dilakukan dalam masa pandemi ini, yang tentunya membutuhkan seperti perangkat komputer, gawai atau smartphone, jaringan internet, dan lain-lain, laptop yang menunjang pembelajaran secara daring ini. Kemudian selanjutnya, nah, dari pembelajaran daring ini maka timbul suatu permasalahan yang dapat kita lihat dari motivasi belajar siswa, yang mana motivasi belajar siswa ini justru menurun ketika diadakannya pembelajaran secara daring. Kenapa ya kira-kira hal itu menurun? Nah, di sini saya berbicara berdasarkan data dan fakta yang saya dapatkan dari salah satu penelitian dari Aditya pada tahun 2020 dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia. Nah, judul penelitiannya itu menurunnya motivasi belajar siswa SMA se-Yogyakarta di masa pandemi. Jadi, di masa pandemi kan kita pembelajarannya tadi secara daring. Jadi, Aditya ini mengangkat suatu permasalahan di Yogyakarta yang mana mendapatkan kesimpulan bahwa menurunnya motivasi belajar siswa ternyata. Nah, adapun alat yang digunakan yaitu penyebaran kuesioner, kemudian jumlah respondennya 344 orang siswa se-Yogyakarta, dan hasil penelitiannya itu menyatakan bahwa betul bahwasanya motivasi belajar siswa SMA se-Yogyakarta itu justru menurun. Nah, apa alasannya? Yang pertama, siswa-siswa tersebut beralasan bahwa kondisi belajar di rumah itu tidak kondusif, karena tidak selengkap dan tidak tertatanya seperti di sekolah. Yang kedua, tidak terlibatnya guru secara langsung menjadikan interaksi terhambat. Jadi,
seperti yang sama-sama kita rasakan ya kalau misalnya kita menggunakan Zoom meeting ataupun Google Meeting dan perangkat video conference yang lainnya dalam pembelajaran, pasti ada jeda. Bahkan apabila terganggu oleh jaringan, maka itu akan menyulitkan juga. Jadi terhambat interaksi antara guru dan siswa. Bahkan interaksi itu bisa jadi tidak ada karena terhambatnya jaringan tersebut. Dan interaksi ini merupakan faktor yang sangat penting dalam pembelajaran untuk membangun motivasi siswa, karena jika tidak ada interaksi maka kita akan tidak bersemangat dalam belajar, apalagi siswa. Kemudian yang ketiga adalah belajar daring di rumah menuntut kemandirian siswa. Jadi di sini siswa yang biasanya disediakan, dituliskan di papan tulis, kemudian ditata dan dikelola sedemikian rupa dalam sekolah oleh guru, di sini siswa itu mandiri karena mulai dari dia masuk ke kelas menggunakan link dan berusaha untuk join. Nah, itu menuntut kemandirian dari siswa. Nah, di sana siswa terkadang banyak yang merasa malas sehingga motivasinya turun. Kemudian yang keempat adalah belajar dari rumah justru menjadikan fokus terpecah, kata beberapa siswa. Bahkan ada yang sambil membantu pekerjaan orang tua. Nah, ini sering sekali ini, apalagi rekan-rekan mahasiswa ya. Bahkan banyak tuh yang kuliah sambil kerja, sambil belanja, sambil ngantar orang tua dan yang lain-lain. Nah, justru ini akan membuat kondisi belajar tidak kondusif dan tidak memperhatikan, sehingga motivasi belajarnya jauh turun, berkurang. Kemudian apa sih solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut? Nah, yang pertama itu menggunakan metode hibur, yang mana guru bisa memanfaatkan berbagai media hiburan seperti video, audio, dan lain sebagainya yang tentu saja tidak lari dari konsep pembelajaran yang tengah dipelajari. Kemudian yang kedua, gunakan aplikasi kreatif dan kekinian. Contohnya saja nih, kalau misalnya objek kita siswa SMA, maka kita bisa menggunakan aplikasi TikTok sebagai ranah pembelajaran. Aplikasi TikTok dapat kita gunakan sekreatif mungkin dan kita sesuaikan kontennya dengan tujuan pembelajaran sehingga memunculkan motivasi belajar siswa. Kemudian yang ketiga adalah membuat rencana pembelajaran yang melibatkan siswa. Jadi selama ini kan guru hanya melihat kurikulum, silabus dan lain sebagainya. Jadi coba sekali-kali ajak berdiskusi siswa bagaimana pembelajaran yang diinginkan oleh siswa itu, sehingga ketika kita memberikan apa yang mereka inginkan, tentu motivasi mereka akan meningkat. Kemudian yang keempat adalah tingkatkan kualitas guru. Nah, tingkatkan kualitas guru ini mencakup segala aspek ya, baik dari segi pengajarannya, keterampilannya, penguasaan teknologi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, memanfaatkan media belajar. Tentu media belajar ini sangat penting, apalagi kalau di masa pandemi ini, guru-guru bisa menggunakan berbagai macam jenis modul dan video-video ataupun berbagai macam games yang tersedia yang bisa dilakukan secara daring. Kemudian yang keenam, penilaian tugas secara kualitatif, yang mana penilaian ini memberikan motivasi juga di dalamnya. Yang ketujuh adalah memberikan penghargaan atas usaha yang telah dilakukan oleh siswa. Nah, ini sangat penting, yang mana guru bisa memberikan penghargaan tersebut melalui ucapan atau melalui berbagai tindakan yang bisa dilakukan secara daring. Kemudian yang kedelapan adalah optimalkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Jadi di sini guru juga harus melek terhadap teknologi. Jadi jangan kalah sama siswanya, apalagi siswa SMA sekarang sudah canggih-canggih ya. Jadi gurunya itu harus melek, minimal tidak kalau bisa tidak melebihi, minimal setara gitu. Dan menggunakan aplikasi-aplikasi kreatif yang lainnya. Nah, sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Itulah permasalahan yang terjadi pada masa pandemi ini tentang
pengelolaan peserta didik. Jadi sebagai guru, supervisi, kepala sekolah dan yang lainnya itu harus bekerja sama untuk meningkatkan motivasi belajar. Karena dengan motivasi belajar tentu prestasi belajar akan meningkat. Nah, sekian materi dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.